Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal juga dengan nama Mehmed II adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang tak bisa dilupakan. Ia lahir pada 30 Maret 1432 di kota Edirne, Turki sebagai putra Sultan Murad II, penguasa Kesultanan Utsmaniyah. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih sudah menunjukkan bakat dan minat yang luar biasa dalam belajar. Ia dididik dengan sangat ketat oleh para ulama, termasuk Syekh Samsudin yang terkenal. Dari gurunya, Muhammad Al-Fatih belajar tentang agama, strategi militer, dan juga seni pemerintahan. Sebagai seorang anak, Muhammad Al-Fatih tidak hanya cerdas, tetapi juga dia sangat penasaran. Salah satu cerita yang sering diceritakan tentang masa kecilnya adalah ketika ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel?" Pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu seorang anak, tetapi juga cerminan dari impiannya yang sangat besar. Konstantinopel, kota megah yang menjadi pusat peradaban Bizantium, memang sudah lama menjadi target para pemimpin Muslim. Namun bentengnya yang kokoh dan lokasinya yang strategis membuat kota ini sulit untuk ditaklukkan. Saat remaja, Muhammad Al-Fatih menjadi semakin terobsesi dengan impiannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia mempelajari sejarah para pendahulunya, termasuk kegagalan mereka dalam usaha menaklukkan kota itu. Muhammad Al-Fatih bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain belajar teori, ia juga sering terlibat dalam latihan militer, bahkan ikut serta dalam pertempuran kecil untuk mengasah kemampuannya di medan perang. Ketika Muhammad Al-Fatih berusia 19 tahun, ayahnya Sultan Murad II meninggal dunia. Muhammad Al-Fatih pun naik tahta sebagai sultan. Meski usianya masih muda, ia sudah matang dalam berbagai hal, terutama dalam urusan militer dan strategi. Sebagai sultan, ia langsung memulai persiapan besar untuk mewujudkan impian masa kecilnya. Ia tahu bahwa untuk menaklukkan Konstantinopel, ia membutuhkan pasukan yang kuat, peralatan yang canggih, dan juga yang terpenting adalah tekad yang bulat. Persiapan untuk menaklukkan Konstantinopel dilakukan dengan sangat teliti. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pembangunan meriam besar yang belum pernah ada sebelumnya. Meriam ini begitu besar dan kuat sehingga mampu menghancurkan tembok-tembok tebal kota. Selain itu, ia juga membangun benteng baru di dekat Bosporus untuk mengontrol jalur laut dan memutus pasokan ke Konstantinopel. Persiapan ini memakan waktu bertahun-tahun, namun Muhammad Al-Fatih tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan. Pada akhirnya, pada tahun 1453, persiapan Muhammad Al-Fatih pun selesai. Ia memimpin pasukan besar terdiri lebih dari 80.000 prajurit menuju Konstantinopel. Kota ini telah dikepung dari darat dan laut, dan penduduknya mulai merasa terancam. Namun Muhammad Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Sebelum melancarkan serangan, ia menawarkan perjanjian damai Kaisar Bizantium, Konstantin ke-11. Muhammad berjanji bahwa jika kota menyerah dengan damai, penduduknya akan aman. Namun, tawaran ini ditolak. Penolakan ini membuat Muhammad memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Selama 53 hari, pasukan Utsmaniyah menggemupur tembok-tembok Konstantinopel dengan meriam raksasa mereka. Kota itu bertahan dengan gagah berani, tetapi akhirnya pada 29 Mei 1453, tembok-temboknya runtuh dan pasukan Utsmaniyah pun masuk ke dalam kota. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan ini bukan sekedar kemenangan militer. Ini adalah momen yang mengubah sejarah dunia. Konstantinopel yang sebelumnya menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium selama lebih dari 1000 tahun, kini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih segera memasuki kota dan menuju Hagia Sophia.
gereja terbesar di dunia saat itu. Di sana ia melakukan sujud syukur sebagai tanda penaklukan dan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Setelah penaklukan, ia tidak menghancurkan kota, melainkan membangunnya kembali. Ia membuka kota bagi semua agama dan menjadikannya pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Muhammad Al-Fatih bahkan mengundang para ilmuwan dan seniman dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengembangkan karya-karya mereka di sana. Nama Muhammad Al-Fatih semakin dikenal sebagai seorang pemimpin besar. Ia berhasil memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah hingga ke Eropa, Timur, Balkan, Asia Kecil. Ia juga dikenal sebagai sultan yang adil dan sangat perhatian terhadap rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Salah satu hal yang membuat Muhammad Al-Fatih begitu dihormati adalah sifatnya yang rendah hati. Meski telah menaklukkan banyak wilayah dan menjadi salah satu pemimpin paling kuat di dunia, ia tetap bersikap sederhana. Muhammad Al-Fatih selalu ingat ajaran gurunya, Syekh As-Samsuddin, bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah dan ia harus menggunakannya untuk kebaikan. Sampai akhir hidupnya, Muhammad Al-Fatih terus memimpin dengan bijaksana dan adil. Ia meninggal dunia pada tahun 1481 dalam usia 49 tahun. Namun warisannya tetap hidup. Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia. Pusat peradaban Islam yang kaya akan budaya dan sejarah. Kisah Muhammad Al-Fatih adalah contoh nyata bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan tekad yang kuat, persiapan yang matang, dan sikap rendah hati. Dari seorang anak kecil yang bermimpi menaklukkan kota yang besar, ia tumbuh menjadi pemimpin yang membawa perubahan besar bagi dunia. Warisannya sebagai penakluk Konstantinopel akan selalu diingat sepanjang masa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.